Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA. Tetapi sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Untuk 9A, 9B, 9C ya, 9D, 9E dan 9F. Mudah-mudahan kalian pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Perlu diketahui, walaupun kalian pembelajaran dari rumah, diharapkan kalian mandi terlebih dahulu, berpakaian seragam rapi dan lengkap, sarapan terlebih dahulu, baru siap-siap untuk mengikuti pembelajaran. Anak-anak yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang reproduksi manusia, tepatnya organ-organ reproduksi dan fungsinya. Selamat mengikuti. Mudah-mudahan kalian akan lebih memahami. Organ reproduksi pada wanita adalah yang pertama ovarium atau bahasa Indonesianya indung telur. Fungsinya adalah memproduksi sel telur dan menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon estrogen dan progesteron. Organ yang kedua yaitu oviduk, sering juga disebut tuba Fallopi atau dalam bahasa Indonesianya saluran telur. Fungsi dari oviduk ada dua. Yang pertama adalah saluran telur dari ovarium yang akan menuju ke oviduk itu sendiri. Dan yang kedua, tempat fertilisasi atau pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dengan inti sperma. Sehingga pembuahan pada manusia termasuk pembuahan internal atau pembuahan di dalam tubuh, yaitu di dalam oviduk. Organ yang ketiga yaitu uterus atau dalam bahasa Indonesia rahim. Fungsi dari uterus adalah tempat untuk tumbuh kembangnya embrio selama masa kehamilan. Dan yang keempat yaitu vagina. Vagina itu fungsinya adalah untuk nanti keluarnya bayi dari uterus ke dunia luar.
Untuk mengingat organ-organ reproduksi pada wanita, karena organ wanita menghasilkan sel telur, maka biasanya nama-nama organ tersebut diawali dengan huruf O, yaitu ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Vagina itu juga mirip dengan nama wanita, yaitu vagina. Dan biar mudah juga bisa disingkat dengan UFO. Apa? UFO. So alive, we're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight. Alat reproduksi pada pria yang utama ada 5. Yang pertama yaitu testis, kedua epididymis, ketiga vas deferens, keempat vesica seminalis, dan yang kelima penis. Testis bentuknya bulat. Dia memproduksi sel sperma dan hormon. Sedangkan epididymis itu jenis saluran tetapi agak lebar. Dia berfungsi untuk menampung sementara produksi sperma dari testis sampai sel sperma dewasa atau matang di dalam epididymis. Sehingga fungsi epididymis dapat dikatakan sebagai untuk menampung sementara sperma dan tempat pematangan sperma. Yang ketiga, vas deferens. Bentuknya adalah saluran kecil atau pipa kecil. Fungsinya menyalurkan sperma dari testis melalui epididymis ke vesica seminalis atau kantong sperma. Yang keempat, vesica seminalis atau kantong sperma berfungsi untuk memproduksi semen atau zat-zat yang diperlukan untuk kehidupan sel sperma. Vesica seminalis ini juga untuk menampung sperma sampai waktu tertentu sperma keluar dari vesica seminalis. Dan yang kelima yaitu penis. Penis ini adalah alat untuk menyampaikan sperma atau menghantarkan sperma ke vagina pada akhirnya. Untuk mempermudah mengingat dan memahami, alat reproduksi pada pria itu bisa kita pelajari dengan cara dari bahasanya. Penis, pulpen untuk nulis. Jadi
ingat ya, atau tes, netes sampai tiris. Karena pada alat kelamin jantan itu ketika kencing atau mengeluarkan air seni itu terakhirnya menetes, tes, sehingga tes. Nah, atau bisa juga dari namanya disingkat menjadi TEV. Paham? Nah. Kelenjar kelamin pada pria itu ada 3, yaitu kelenjar yang ada di vesika seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Kover atau kelenjar bulburetralis. Vesika seminalis selain dia tempat menampung sperma, dia juga menghasilkan getah pekat sebagai sumber energi dari sperma. Demikian juga untuk kelenjar prostat. Dia juga menghasilkan getah yang seperti susu dan ada antikoagulannya. Dia juga sebagai sumber energi bagi sel sperma. Sedangkan yang ketiga, kelenjar Kover itu menghasilkan cairan yang bening yang bersifat basa. Dia berfungsi sebagai penetral urin yang tertinggal atau sebagai juga desinfektan. Kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile. Demikianlah anak-anakku, materi tentang organ reproduksi dan fungsinya. Sedangkan materi selanjutnya nanti adalah proses tahapan reproduksi pada manusia. Jika ada hal-hal yang belum jelas atau belum paham, setelah pembelajaran ini kalian bisa menanyakan pada grup WA PJJ. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti
pernah dapatkan cobaan yang